Hehehe warga Cinepel, para kaum pecinta film, Robanas, dan para jomblo yang kesepian, silahkan kencangkan sabuk pengaman agar tidak ingat sama mantan. Opa kali ini akan membawa kalian ke dunia movie. Kita akan bersama-sama mengikuti alur cerita film yang pastinya bikin adrenalin kalian bangkit. Kali ini kita akan mereview film Korea yang berjudul Lost Choice yang rilis tahun 2015 yang diperankan oleh aktris cantik Shin Yoon Bin. Film ini mengusung tema sensitif tentang pelecehan seksual yang sekarang marak terjadi. Please, teruntuk kaum Cinepel yang opa sayangi dan saya banggakan, tonton sampai habis ya, sebab kita akan menyaksikan dampak yang sangat mengerikan dari perbuatan keji ini, baik bagi korban maupun pelaku pelecehan seksual. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita tonton. Di awal film kita akan bertemu dengan gadis cantik body gold dan menawan idaman sejuta umat sedang berlatih untuk mengikuti perlombaan olahraga menembak kancah nasional di Korea. Gadis ini bernama Ji-eun. Dari aksinya, dia atlet profesional, terlihat tembakannya selalu tepat sasaran. Keesokan harinya, setelah ia berhasil meraih kejuaraan menembak, Ji-eun langsung memperlihatkan medali emas miliknya kepada temannya yang bernama Wong Kyung. Wong Kyung merupakan sahabat Ji-eun dari kecil dan sudah Ji-eun anggap sebagai saudara sendiri. Dia juga mengajak Wong Kyung untuk merayakan kemenangannya dengan makan bersama kedua orang tuanya. Tapi Wong Kyung menolaknya dan mengatakan bahwa dia sudah ada janji dengan pacarnya. 내일 학교 서보자. Terlihat Wong Kyung ini dikelilingi oleh orang-orang yang toksik. Tak lama kemudian Ji-eun dan keluarganya sedang menuju ke sebuah restoran untuk merayakan kemenangan yang diperoleh oleh putri kesayangannya. Di tengah perjalanan, mereka melihat rombongan anak SMA yang sedang naik motor ugal-ugalan. Ayah Ji-eun melihat itu merasa amat jengkel dan tiba-tiba insiden kecelakaan pun terjadi dan mengakibatkan kedua orang tua Ji-eun harus tewas di tempat itu. Sedangkan Ji-eun mengalami kerusakan pada pita suara dan membuatnya menjadi gagal. Kasian banget guys. Beberapa tahun berlalu, Ji-eun hidup sebatang kara. Ji-eun selain profesional atlet tembak, ia juga memiliki bakat dalam menggambar. Ia pun mendaftarkan dirinya di sebuah perusahaan game sebagai seorang desainer perusahaan itu. Karena sangat ketat, Yoon pun diminta untuk menunggu karena mereka harus meleksi karya miliknya. 진짜 감사합니다. Untuk menyambung hidupnya, ia memutuskan kerja di perusahaan tekstil bersama sahabatnya Wong Kyung. Pada malam harinya, Ji-eun yang sedang melamun, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan Wong Kyung yang sedang di BDSM oleh pacarnya. Ji-eun yang merasa kasihan kemudian berusaha untuk menghentikannya, tapi bukannya mundur, malah justru ia dipukuli oleh pria tersebut. Begundal ini bernama Chanbi. Keesokan harinya pada jam istirahat, si Ji-eun menasihati sahabatnya untuk meninggalkan pacarnya agar tidak terus disakiti lagi. Tapi karena si Wong Kyung udah cinta sekonyong-konyong koder, cinta mati semati-matinya, ia malah menolaknya karena menurutnya hanya Changbei lah yang mau menerima ia apa adanya. Geblek emang cewek ini. Oke, lanjut. Pada malam harinya, semua pegawai tekstil sedang makan-makan di sebuah restoran termasuk Ji-eun dan Wong Kyung. Bosnya saat itu sedang menggoda Wong Kyung dengan mengelus-ngelus tangannya. Ji-eun yang melihat gelagat buruk bosnya, ia pun segera mengajak Wong Kyung untuk keluar dari sana. 진짜 사람 난처해지게 왜 이래? 이런 기회가 어딨어? Namun setelah mereka keluar, rupanya tindakan yang dilakukan oleh Ji-eun ini tak disukai oleh Wong Kyung. Karena ternyata ia memang sengaja ingin menuruti semua kemauan bosnya. 왜 때려? 일단 이것들 다 끌고 가고. Di waktu yang bersamaan, seorang detektif wanita yang bernama Detektif Kang sedang menggerebek sebuah tempat judi dan mengamankan beberapa orang di sana karena terlibat perjudian. Balik lagi ke Ji-eun. Setelah bertengkar dengan sahabatnya, Ji-eun terlihat duduk di sebuah halte sambil membaca sebuah pesan yang rupanya itu adalah pesan dari perusahaan game yang ia lamar, yang mengatakan bahwa karyanya masih dalam peninjauan. Tak lama kemudian, ia pergi menuju rumahnya. Saat dia melewati gang sepi, tiba-tiba dirinya diculik oleh 3 pria bangsat dan membawanya ke sebuah bangunan kosong. Ji-eun yang ketakutan sempat melawan dan menjambak rambut pria tersebut.
Namun pria itu terus memukulinya hingga membuatnya tak berdaya. Ji-eun yang tidak bisa berbicara lancar, ia pun hanya bisa menjerit pasrah. Scene ini sangat menguras emosi ya guys, karena kita akan melihat aksi bejat yang diluncurkan oleh 3 pria bangsat ini. Ji-eun diruda paksa secara bergilir, fuck pokoknya. Setelah selesai bermantap-mantap pria, mereka pun pergi meninggalkan Ji-eun begitu saja, dan salah satu pelaku mengambil KTP-nya. Kondisi Ji-eun saat itu sangat mengerikan. Tak berselang lama, dengan kondisi yang lemah, Ji-eun pun berusaha untuk pergi ke kantor polisi untuk melaporkan kejadian pemerkosaan yang ia alami. Tapi kalian tahu, ia di sana dilayani oleh detektif yang bernama Detektif Kim. Ini begundalnya yang terlihat tidak bersungguh-sungguh dalam menanggapi kasusnya seperti kasus-kasus di negeri Wakanda ya. Detektif Kim malah menuduh Ji-eun telah memberikan laporan palsu. Ji-eun kemudian memberi bukti kuat dengan memberikan rambut salah satu pelaku yang sempat dijambaknya. Tapi ya begitulah. Merasa laporannya tidak ditanggapi dengan serius, dengan kecewa Ji-eun pun memutuskan untuk pergi dari sana. 그냥 보냈다니. 그냥 보냈다니! Scene berpindah saat si Ji-eun keluar dari kamar mandi. Ia dikagetkan oleh seorang pria misterius sedang duduk di atas ranjangnya, yang ternyata ia adalah salah satu pelaku pemerkosa si Ji-eun tadi. Ia pun menyampaikan masuk kedatangannya. Ia berdalih ingin mengembalikan KTP-nya. Tapi tiba-tiba si bangsat ini langsung mendekapnya dan ingin merasakan sensasi mencicipi apemnya si Ji-eun lagi. Wah sakit ini memang bajingan. 존나 깨끗하다고 말이지. 할 건 다 하네. Saat itu kebetulan pacarnya Wong Kyung ada di kamar sebelahnya dan mendengarkan suara Ji-eun yang sedang merintih. Ia pun beranggapan bahwa si Ji-eun ternyata cewek murahan yang suka main dengan hidung belang. Sementara itu Ji-eun yang semakin terdesak lalu mengambil sebuah piagam dan langsung menghantam kepala pria itu sampai tersungkur. Tapi karena hasil seksualnya yang tinggi dan daya nalarnya yang mati, ia pun mencoba lagi untuk memperkosa si Ji-eun. Si Ji-eun semakin terdesak dan tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahnya, dan ternyata ia adalah detektif Kang yang datang untuk membantu menangani kasus si Ji-eun. Tapi Ji-eun beralasan bahwa ia sedang tidak enak badan dan menyuruh detektif Kang untuk pergi dari sana. Oke guys, siap-siap ya. Setelah detektif Kang pergi, ia terpaksa memotong-motong mayat si pria bejat tadi, kemudian memasukkannya ke dalam kulkas agar tidak mengeluarkan bau yang mencurigakan. Keesokan harinya, di saat si Ji-eun istirahat dari kerjanya, tiba-tiba handphonenya bunyi dan di situ ia ternyata diterima sebagai desainer game yang saat itu ia lamar. Tapi karena psikologisnya terguncang, tak ada senyuman apapun di wajahnya. Tak lama kemudian si detektif pun datang untuk menemui si Ji-eun untuk meyakinkan bahwa dia benar-benar ingin membantu untuk menangani kasusnya. Malam harinya, Ji-eun yang sering melihat potongan tubuh pelaku terus jatuh dari kulkas. Ia pun berinisiatif untuk membuang bagian tubuh itu. Tak lama kemudian, detektif Kim datang ke apartemennya, namun pintunya terkunci. Chan Bae yang juga berada di sana menghampiri si detektif Kim dan mengatakan pada detektif Kim di malam sebelumnya si Ji-eun sedang bermantap-mantap ria dengan seorang pria hidung belang di kamarnya. Mendengar hal itu, detektif Kim semakin yakin bahwa Ji-eun hanya memberikan laporan palsu agar dia bisa mendapatkan uang dari tuntutannya. Di tengah perjalanan, si detektif ini tak sengaja melihat Ji-eun sedang berjalan dengan memakai hoodie abu-abu. Dia pun langsung menghampirinya dan menyuruh Ji-eun untuk pergi ke kantor polisi karena telah membuat laporan palsu. Tak hanya itu, si kampret ini juga mencoba memeras Ji-eun dengan meminta sejumlah uang agar ia tidak ditangkap. Ji-eun pun hanya diam lalu melangkah pergi, tapi si detektif ini langsung menghentikannya dan tidak sengaja tasnya terjatuh. Lalu detektif Kim pun mengambilnya dan ternyata 너 뭐야? Ji-eun sentak langsung kabur dan aksi kejar-kejar pun terjadi. Saat melewati gang, ia terjebak karena ia memasuki jalanan yang buntu dan detektif pun datang dan langsung menendang tubuh Ji-eun sampai terkapar. Ia dipukuli secara tidak berperi kemanusiaan. Hujan pun turun, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Ji-eun mencoba kabur dan mengambil pistol detektif Kim yang sudah terjatuh sebelumnya. Ji-eun pun menodongkan pistol ke arah detektif tersebut, tapi Ji-eun tetaplah seorang atlet tembak profesional. Karena terus-terusan diprovokasi,
Ji-eun pun langsung menembak detektif tepat pada jantungnya dan ia pun harus meregang nyawa saat itu juga. Dan inilah the lost choice, pilihan yang hilang. Esoknya terlihat polisi yang sedang melakukan olah TKP atas kasus kematian detektif Kim. Mereka terkejut saat menyadari bahwa tembakan dari si pelaku memiliki akurasi yang sangat tinggi karena tembakannya tepat mengenai jantung dari detektif Kim. Mereka pun berspekulasi bahwa pelakunya adalah orang yang sudah terlatih dalam menembak karena detektif Kim memiliki hutang yang sangat banyak kepada bos gangster. Para polisi pun mencurigai bahwa semua ini adalah ulah dari bos gangster tersebut. 일어나! 일어나! 이제까지 날 거야! Di malam harinya, detektif Kang menghubungi Ji-eun dan bercerita tentang adik perempuannya yang memiliki masalah yang sama dengan Ji-eun. Karena hal itulah dirinya memohon kepada Ji-eun agar memperbolehkannya membantu dalam insiden yang Ji-eun alami. Mendengar hal itu, akhirnya ia luluh dan mau untuk melanjutkan penyelidikan tentang kasusnya. Keesokan harinya, Ji-eun pergi ke kantor polisi menemui detektif Kang. Di saat dia memeriksa dokumen yang diberikan oleh detektif Kang, Ji-eun pun terkejut sebab tak sengaja ia melihat pria yang memperkosanya sedang bersama dengan bos gangster yang sedang diinterogasi terkait kasus kematian detektif Kim. Namun karena tidak ada bukti yang kuat, akhirnya mereka dibebaskan. Dari kejauhan, Ji-eun sedang mengawasi dan kemudian mengikuti mereka sampai ke tempat persembunyiannya. Keesokan paginya, Ji-eun pergi ke tempat kerjanya untuk resign dari sana. Ketika ia hendak meninggalkan tempat kerjanya, ia sempat melihat sebuah papan pengumuman yang mengatakan Wong Kyung sahabatnya telah resmi menjadi pekerja tetap di perusahaan tersebut. Kemudian saat dia ingin kembali ke kamar apartemennya, dia tak sengaja berpapasan dengan Chan Be. Di situ dia melihat noda darah di tangan Chan Be. Ji-eun dengan cepat menyadari ada hal yang buruk yang terjadi. Ia langsung berlari menemui sahabatnya Wong Kyung dan benar saja ia menemukan Wong Kyung dengan wajah lebam dan bersimbah darah. Ternyata Wong Kyung habis dipukuli oleh Chan Be setelah pacarnya itu mengetahui bahwa ia berselingkuh dengan bosnya. Si Ji-eun pun segera bergegas membopongnya ke rumah sakit. Di malam harinya, Chan Be yang saat itu berada di basement parkiran tiba-tiba mendengar alarm mobilnya berbunyi. Saat memeriksanya, ternyata si Ji-eun ada di situ. Ia sengaja merusak kaca mobilnya. Si Chan Be pun amarahnya menjadi-jadi. Ia lalu berusaha untuk mengajar si Ji-eun. Si Ji-eun pun mengambil kuda-kuda dan tiba-tiba keesokan harinya, polisi kembali melakukan olah TKP kasus pembunuhan Chan Be. Ternyata polisi menemukan peluru yang sama dengan peluru yang menewaskan detektif Kim. Mereka lalu pergi ke rumah sakit untuk menanyai Wong Kyung yang sedang dirawat di sana. Wong Kyung mengatakan bahwa ia selama ini sering diperlakukan kasar oleh Chan Be. Wong Kyung juga bercerita bahwa dia memiliki seorang teman yang sangat baik kepadanya dan nama temannya itu adalah Ji-eun. Wong Kyung menceritakan semua tentang kehidupan dan juga Ji-eun. Dia juga mengatakan bahwa dulunya Ji-eun merupakan seorang atlet tembak profesional. Rekan detektif Kang menduga bahwa si pelakunya adalah Ji-eun, namun karena tidak ada bukti, detektif Kang masih bersikeras untuk membelanya. Tibanya mereka di kantor, detektif Kang lalu mendapatkan sebuah paket dari Ji-eun yang berisi gambar sebuah karakter wanita yang kuat dan berani. Selain itu juga Ji-eun berpesan agar gambar ini diberikan kepada adiknya dengan harapan supaya adiknya tak trauma lagi. Malam harinya, detektif Kang dan rekan-rekannya mulai merencanakan penangkapan pemimpin dari tempat judi ilegal tersebut yang sekarang ini posisinya telah dijadikan tersangka pembunuhan. Di sisi lain, Ji-eun yang sedang mengintai dan mengikuti salah satu pelaku yang memperkosanya. Kemudian ia masuk ke apartemen pria tersebut dan langsung menembak pria itu tepat di dedeknya. Dengan merintih kesakitan, pria tersebut terus meminta ampun kepada Ji-eun. Namun Ji-eun tidak melakukannya dan handshoot lagi, guys. Tak lama kemudian polisi pun datang untuk melakukan olah TKP. Di sana saat di kantor polisi, detektif Kang sangat terkejut saat mengetahui hasil DNA dari rambut yang pernah diberikan oleh Ji-eun adalah rambut dari korban penembakan yang baru saja terjadi. Detektif Kang memutuskan untuk pergi ke apartemen Ji-eun, namun karena Ji-eun tidak ada di sana, detektif Kang terpaksa masuk ke kamarnya. Lalu ia menemukan buku harian milik Ji-eun. Betapa terkejutnya dirinya ketika mengetahui bahwa si Ji-eun lah dalang dibalik pelaku pembunuhan itu. Dan tiba-tiba
Jian langsung memukulnya hingga pingsan. Detektif Kang kemudian tersadar dengan tubuh sudah terikat saat Jian ingin menembaknya. 성폭행 피해자야. Detektif Kang kembali meyakinkan Jian bahwa dia hanya ingin membantunya. Detektif Kang lalu bercerita bahwa dia juga memiliki seorang adik yang merupakan korban pemerkosaan dan enggan mau berbicara sampai sekarang. Mendengar hal itu tersebut, Jian pun mengurungkan niatnya dan langsung pergi meninggalkan Detektif Kang. Para polisi pun datang dan menyelamatkan Detektif Kang. Detektif Kang pun menyuruh mereka untuk melacak posisi si Jian. Sedangkan di tempat lain, Jian mendatangi karaoke untuk memenuhi undangan mantan bosnya, dan ternyata di sana ada pria yang memperkosanya. Tapi tak ambil pusing, ia mengabaikannya dan langsung lonong masuk ke ruangan mantan bosnya. Tanpa banyak bacot, tiba-tiba mendengar suara tembakan tersebut, si pria pemerkosa Jian langsung memeriksa keadaan ruangan tersebut. Saat membuka pintu, tiba-tiba secara bersamaan, Detektif Kang dan para polisi menyuruh Jian untuk menghentikan aksinya. Jian yang merasa tidak punya harapan lagi, ia pun berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun Detektif Kang tidak menyerah dan akhirnya mampu meyakinkan Jian. Jian sambil menangis kemudian menjatuhkan pistolnya dan secara perlahan berjalan ke arah Detektif Kang. Namun naasnya, si pelaku mengambil pistol Jian yang terjatuh dan langsung menembak kepalanya. Detektif Kang yang melihat hal itu tak kuasa lagi menahan emosinya dan dia pun langsung menembak si pelaku tersebut. Di sisi lain, Wong Kyung yang sudah pulih, ia mendapatkan surat dan uang tabungan dari Jian. Dalam surat itu, Jian mengatakan bahwa ia berharap Wong Kyung bisa hidup lebih baik ke depannya, dan ia satu-satunya orang yang Jian sayangi setelah kedua orang tuanya meninggal. Ia tahu kalau saat Jian dan keluarganya kecelakaan, Wong Kyung dan gengnya lah dalam dari tragedi tersebut. Tapi Jian tidak mempermasalahkan hal tersebut. Wong Kyung pun tak kuasa menahan tangis saat membaca surat itu. Sementara itu, Jian dan si pelaku rupanya telah berhasil selamat meskipun dalam keadaan kritis. Detektif Kang yang berada di kantin rumah sakit untuk menenangkan diri tak sengaja mendengar obrolan dari para suster yang menangani Jian. Mereka mengatakan bahwa Jian tidak mungkin bisa diselamatkan karena kondisinya sangat kritis. Pihak rumah sakit berencana akan mendonorkan jantung Jian kepada pasien yang berada di sebelahnya, yang tidak lain pasien tersebut adalah pelaku yang telah memperkosanya. Detektif Kang yang mendengar hal itu pun sangat marah. Dia kemudian bergegas masuk dan mengunci ruang tempat di mana Jian dan si pelaku dirawat di sana. Detektif Kang berniat ingin mencabut tabung oksigen si pelaku cabul itu. Tapi plot twist, ia lebih memilih untuk mencabut tabung oksigen si Jin dan membuat dia meninggal saat itu juga. Setelah mengambil keputusan besar, Detektif Kang hanya bisa menangis. Dia berharap bahwa apa yang dilakukannya ini adalah pilihan yang tepat, karena ia merasa jika tetap dibiarkan hidup, seluruh dunia tidak akan adil kepadanya dan hanya akan membuatnya lebih tersiksa. Dan film pun tamat. Gimana guys, film ini benar-benar memilukan bukan? Inilah salah satu dampak berbahaya perbuatan pelecehan seksual. Apalagi pelecehan seksual semakin hari semakin marak di sekitar kita. Traumatik berkepanjangan, masa depan yang hancur sebelum dimulai, sampai korban melakukan aksi nekat bunuh diri dan bisa jadi menjadi psikopat yang sadis dan brutal. Untuk itu saling jaga diri ya guys. Apa yang kita tanam itulah yang akan kita tuai. Oke, itu dulu. Jika kalian suka dengan review film ini, silahkan like, subscribe, dan apabila ada saran dan masukan silahkan tuliskan di komentar ya. Gamsahamnida, see you later.